Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Damayanti. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir kewirausahaan saya dengan produk yang saya buat dengan nama brand Dimzon. Dimzon merupakan singkatan dari Juna Dimsum, di mana Dimzon ini merupakan salah satu makanan berupa siomay ayam yang sebelumnya dapat dikenal dengan nama dimsum. Kenapa saya memilih membuat produk dimsum? Karena dimsum merupakan salah satu makanan hits di kalangan remaja dan memiliki target pasar yang luas dari berbagai kalangan. Selanjutnya dalam pembuatan dimsum ini memerlukan bahan baku yang mudah didapatkan, sehingga tidak sulit untuk mencari bahan-bahan dari pembuatan dimsum ini. Selanjutnya ada analisis SWOT dari produk dimsum yang saya buat. Untuk strength, dimsum yang saya buat ini tidak mengandung bahan pengawet. Bahan baku yang digunakan ini menggunakan bahan baku dengan kualitas yang baik serta mudah didapatkan. Dan pesanan yang saya buat di dimsum ini dapat diantar. Selanjutnya untuk weakness, produk dimsum yang saya buat ini tidak dapat bertahan lama dan dibuat sendiri sehingga memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi untuk pemesanan dimsum di Dimzon ini menggunakan bentuk pre-order. Selanjutnya ada opportunities, di mana opportunities ini dimsum yang saya buat ini disukai banyak kalangan, target pasarnya luas sehingga cukup menjanjikan untuk peluang bisnis. Untuk treatnya sendiri, banyak pesaing yang menjual produk yang sama dengan inovasi yang baru sehingga menjadi tantangan untuk saya dapat berinovasi lebih jauh lagi. Selanjutnya terdapat metode promosi yang saya lakukan. Terdapat 4 metode. Yang pertama, saya menggunakan media Instagram dengan membuat postingan-postingan dalam bentuk feed Instagram dan story Instagram. Yang kedua, ada promosi melalui media WhatsApp. Di media WhatsApp ini saya melakukan promosi dengan bentuk membuat story WhatsApp dan menawarkan secara langsung melalui chat kepada kontak WhatsApp. Selanjutnya yang ketiga ada promosi di lingkungan rumah dengan menawarkan produk-produk yang saya buat ke teman-teman terdekat di lingkungan rumah atau ke tetangga-tetangga. Selanjutnya yang keempat ada media blogspot yang dapat diakses melalui link berikut ini. Dari keempat metode promosi yang saya lakukan, terdapat 2 metode yang cukup membuat perkembangan produk yang saya jual ini meningkat gitu. Yang pertama ada media WhatsApp dan media promosi lingkungan rumah. Karena kedua media tersebut saya gunakan karena banyak saya memiliki relasi dari WhatsApp dan lingkungan rumah. Selanjutnya ada testimoni dari teman-teman yang sudah melakukan pesanan atau membeli produk dimsum dari Dimzon. Dari testimoni berikut, menurut mereka dimsum yang saya buat ini sudah cukup enak, baik dalam bentuk baik dari dimsumnya sendiri maupun dari saus yang saya buat. Tetapi dari produk yang saya buat ini masih terdapat kekurangan juga. Salah satunya itu terdapat banyak permintaan untuk menambahkan saus chili oil. Selanjutnya di sini ada perhitungan HPP dan harga jual. Untuk perhitungan HPP ini dapat dihitung menggunakan rumus biaya tidak tetap ditambah biaya tetap dibagi jumlah produksi. Dikarenakan biaya tetap tidak saya gunakan atau saya belum ada biaya tetap, jadi yang dihitung itu menggunakan biaya tidak tetap secara keseluruhan dibagi jumlah produksi yang saya hasilkan. Untuk biaya tidak tetapnya yaitu sekitar 58.000 dibagi jumlah produksi itu menghasilkan 10 pack dimsum sehingga HPP-nya itu menghasilkan 5.800. Untuk harga jualnya sendiri dihitung menggunakan rumus HPP ditambah laba. Laba yang saya ambil itu sekitar 75%. Jadi HPP-nya itu 5.800 ditambah 4.350 menghasilkan harga jual
sebesar 50.150 yang saya bulatkan menjadi 10.000. Selanjutnya di sini ada laporan penjualan. Laporan penjualan ini dimulai dari minggu ke-6 sampai ke minggu ke-15. Untuk minggu ke-6 di sini belum ada pendapatan sama sekali. Untuk di minggu ke-7 ada pendapatan sebesar 20.000. Di minggu ke-8 dan minggu ke-9 terdapat pendapatan masing-masing minggunya itu sebesar 30.000. Selanjutnya di minggu ke-10 dan ke-11 pendapatannya meningkat menjadi 50.000 di masing-masing minggunya. Selanjutnya ada di minggu ke-12 itu pendapatan hanya 30.000, jadi dari minggu ke-11 ke-12 itu pendapatannya menurun. Selanjutnya di minggu ke-13 itu pendapatannya naik lagi mencapai 60.000. Selanjutnya di minggu ke-14 dan ke-15 itu pendapatannya menurun lagi, sehingga per minggunya itu hanya mendapatkan sebesar 50.000. Selanjutnya untuk rencana dimsum di masa depan. Untuk rencana dimsum di masa depan ini, untuk dalam waktu dekat saya ingin menambah varian rasa dari dimsum yang saya produksi sehingga konsumen itu bisa lebih banyak memilih varian rasa dari dimsum. Selanjutnya untuk rencana kedua itu ingin memperluas jangkauan pasar dengan membuat dimsum dalam bentuk frozen food sehingga bisa dikirim ke luar kota maupun ke luar pulau. Yang terakhir, ingin memiliki toko fisik atau kedai sehingga penjualan dimsum ini bisa lebih meningkat lagi. Mungkin cukup sekian presentasi tugas akhir di mata kuliah kewirausahaan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.